Sekarang teman-teman, kita akan belajar satu hal tentang memata-matai. Siapa yang suka memata-matai ini? Bahasa kerennya adalah stalking. Waduh, stalking. Stalking, ketika kita suka sama lawan jenis, ketika kita berencana untuk memberikan satu kejutan sama seseorang yang kita kasihi, orang tua kita, saudara kita akan pasti melihat-lihat dulu. Kita akan memberikan sesuatu yang baik, tapi kita akan melihat-lihat dulu. Kira-kira baik gak sih ini? Kira-kira seneng gak sih kalau orang tak kasih ini? Kita akan belajar tentang ilmu stalking dan bagaimana caranya. Kita belajarnya dari 12 pengintai. Atau kalau di bahasa kerennya adalah the stalkers. Wadah. Kita akan buka di Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ke 33. Nah, kita akan baca 1, 2, 3. Tuhan berfirman pada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan pada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita garis bawahi ada kata mengintai tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan. Nah, di sini teman-teman yang harus dipahami adalah mengintai. Mengintai adalah satu kegiatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tanpa ketahuan, dan hanya berfungsi untuk memata-matai. Bahasa Jawanya itu apa ya? Nginceng. Nah, ini bahasanya nginceng. Dari jauhan disuruh memata-matai. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Ingat, Musa nyuruhnya bukan dari apa yang dia dengar, lalu dia menambah-nambah atau mengurangi, tidak, tapi dia menyuruhnya sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel, dan inilah nama-nama mereka. Nama-nama suku-sukunya bisa teman-teman baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, singkat cerita nih teman-teman. Ketika kita baca aja, nggak usah singkat cerita. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai. Ingat, kedua kalinya, untuk mengintai. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan, adalah mengintai tanah Kanaan. Untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, mengintai itu kan tadi saya bilang di awal adalah melakukan aktivitas secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Mereka mengintai naik ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Ini diperjelas sama Musa bahwa mengintai itu berarti mengamat-amati. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimanakah negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimanakah kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimanakah tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sudah jelas kan? Ada berapa tadi? 12 orang mendapatkan perintah yang sama dari Tuhan, yaitu untuk mengintai. Tapi ada keunikan di sini. Jadi ketika 12 orang ini berjalan mulai mengintai, ternyata mereka meskipun mendengarkan satu instruksi yang sama, mereka outputnya nggak sama. Mereka cara pandangnya nggak sama. Singkat cerita, ketika mereka udah sampai di sana, mereka lihat ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Nah, ini yang saya bilang agak unik.
Jadi ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotongnya mereka suatu cabang dengan setandan buah anggur, lalu berdualah mereka menggandarnya juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka. Jadi mereka mengintai selama 40 hari. Mereka pulang. Nah, langsung menghadap ke Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Ini uniknya. Jadi setelah mereka mengintai, mereka tidak langsung mereka itu membawa satu berita yang salah, membawa satu input yang salah, akhirnya terjadilah output yang salah. Nah, ini di sini dikatakan membawa pulang kabar kepada keduanya dan kabar kepada segenap umat itu dan memperlihatkan mereka sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka berhasil membawa hasilnya. Kan tadi dikatakan di ayat yang ke-20 dikatakan, bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Nah, mereka berhasil. Mereka fokus dan berhasil. Tapi ada yang nggak fokus dari mereka. Hanya di ayat yang 28, bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. 10 orang, bayangkan dari 12 orang, ini 12, 10 orang berarti rata-rata itu mempunyai input yang salah dan akhirnya outputnya juga salah. Nah, jadi coba kita cek lagi. Apa yang Tuhan suruh sama bangsa Israel? Yang pertama adalah lihatlah kotanya bagaimana, hasil buahnya bagaimana, suku apa yang ada di sana. Cuman disuruh melihat, bukan disuruh mengukur kekuatan mereka, bukan disuruh mengukur seberapa hebat mereka. Nah, ini bukan disuruh mengukur seberapa hebat mereka, tapi hanya disuruh melihat seperti apa mereka di sana. Tapi mereka gagal fokus. Ini juga terjadi sama kita. Seringkali fokus kita gagal tuh ketika kita hanya disuruh pada satu titik, tapi kita ngelewes. Apa yang ngelewes ya? Tapi kita melenceng ke titik yang lainnya. Ini yang bahaya. Kalau kita udah kayak gitu, kita berarti gagal melihat Tuhan, gagal melihat input yang benar, akhirnya nanti outputnya juga nggak benar. Nah, dari 12 pengintai itu 10 orang gagal fokus. Nggak mungkin toh yang tadi kita katakan stalking. Ketika kita pengen memberikan sesuatu, akhirnya kita stalking dulu. Orang ini suka apa sih? Orang ini suka apa? Tapi ketika kita jalan ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian kita dan kita, wah keren. Akhirnya kita nggak jadi buat memberikan orang yang kita kasih sesuatu hadiah atau sesuatu lah. 10 orang gagal fokus. Nah, ini yang saya garis bawahi. Kegagalan fokus mereka adalah di sini. Di ayat yang ke-31 kita lihat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Kita garis bawahi, kita tidak dapat maju menyerang mereka. Karena kita garis bawahi juga, mereka lebih kuat. 2 kata, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kita tidak dapat dan mereka lebih. Mereka lupa, bangsa Israel, terutama 10 orang pengintai ini, mereka lupa bagaimana Tuhan yang besar itu menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa bagaimana kedahsyatan tangan Tuhan. Mereka lupa bagaimana keluar biasaan Tuhan itu menyertai mereka, menghancurkan, memporak-porandakan bangsa Mesir saat itu, dan mereka boleh keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka lupa sama itu semuanya. Sampai pada akhirnya mereka ngomong, kita tidak dapat.
Ini kadang kesalahan dari anak-anak Tuhan juga. Ketika satu pergumulan, satu tantangan datang, satu obstacle datang dalam kehidupan anak-anak Tuhan, mereka langsung ngejudge dirinya dan secara otomatis ini ngejudge Tuhan. Jadi mereka ngejudge, gak bisa kalau kayak gini, gak bisa aku, wes pasti gagal aku, pasti gagal. Padahal kalau Tuhan yang sudah menyertai kita dan kita tahu siapa yang menyertai kita, kita tidak peduli bagaimana dan sebesar apa tantangan yang ada di depan kita. Tapi kita harusnya lebih peduli lagi sama apa yang menyertai kita, siapa yang membackup kita, siapa yang ada di depan kita, siapa yang ada di belakang kita. Kita harusnya lebih peduli sama itu. Bukan peduli sama seberapa besar tantangan kita. Nah, kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dalam hal ini, kita nggak bisa melihat dari sudut pandangnya kita. Tuhan di sini sudah berjanji sama bangsa Israel bahwa ketika mereka dilepaskan dari tanah perbudakan, mereka mendapatkan satu janji adalah mereka diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Pokok tanah Kanaan itu tanah yang luar biasa besarnya, tanah yang luar biasa kayanya. Tapi mereka lupa sama janji-janji itu. Ketika mereka seperti ini, mereka bilang kita tidak dapat dan mereka lebih kuat. Mereka lupa kalau Tuhan yang menyertai mereka ini lebih dahsyat daripada orang-orang yang ada di sini. Akhirnya ketika kita sudah gagal fokus sama kehidupan kita, sama struggle, sama obstacle yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita membuat perspektif tentang Allah dalam kehidupan kita. Mereka di ayat yang 32 dikatakan, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah, ini kabar busuk. Ingat tadi saya katakan, input yang salah akan menghasilkan output yang salah. Mereka disuruhnya apa, tapi masuknya di pikiran mereka apa, dan yang keluar bukan apa, tapi sesuatu yang lain. Nah, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mereka udah mulai fokus sama yang lainnya. Mereka mulai fokus sama kekuatan orang-orang itu. Mereka nggak fokus lagi sama Tuhan yang menyertai mereka. Makan penduduk, dan orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka takut duluan. Mereka udah gemetar duluan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menyertai mereka itu lebih besar dari orang-orang ini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Loh kan, apa yang saya bilang? Input yang salah menghasilkan output yang salah juga. Mereka inputnya udah nggak enak. Mereka melihatnya bahwa negeri itu udah ngeri. Dikatakan di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kita flashback lagi, apa yang disuruh. Pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Cuma disuruh mengamati, mengintai aja. Bukan mempelajari kekuatan mereka secara dahsyat. Karena mereka tahu musuh-musuh yang ada di depan mereka itu gede-gede ya istilahnya. Tapi mereka tidak disuruh untuk melihat seberapa kuat musuh itu. Tapi cuma disuruh lihat di ayat yang berapa tadi ya? Bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, mereka sedikit atau banyak. Cuman seperti itu, bukan kekuatan mereka secara luar biasa. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa kalau mereka berjalan sendiri, mereka pasti kalah. Cuma disuruh lihat tok, bukan disuruh menyebarkan kabar busuk. Kita bandingkan sama yang ayat ke-32. Suatu negeri yang memakan penduduknya, perawakannya tinggi-tinggi. Ayat 33, orang enak berasal, ada orang-orang raksasa. Kami seperti belalang. Belalang kan hewan lemah.
kami seperti belalang. Nah, ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita gagal melihat rencana Allah, ketika kita gagal melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita, kita mulai memanipulasi. Yang terjadi adalah output yang kita keluarkan tidak bertambah dengan baik sama sekeliling kita. Akhirnya terjadilah yang namanya pemberontakan umat Israel. Umat Israel di sini di pasal 14 dikatakan mereka bersungut-sungut dan mereka bertanya, "Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah kami lebih baik pulang ke Mesir?" Kengeriannya di sini adalah ketika kita input yang masuk, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita salah nangkep, kita salah lihat, kita gagal melihat rencana Allah, outputnya akan memanipulasi. Nah, ketika kita udah termanipulasi, kita akan timbul yang namanya perspektif negatif tentang Allah. Wah, Tuhan gak sayang sampai aku ini. Tuhan kayak gini sama aku ini. Dan akhirnya terjadilah pemberontakan. Terjadilah ketakutan. Ketika kita udah takut duluan, kita gak bakal bisa maju. Kita bisa maju kalau kita itu berani, benar gak? Tapi kalau kita udah takut duluan, kita gak akan bisa maju. Sikap hati yang takut seperti ini nggak akan pernah bisa menerima janji Allah. Saya yakin 100% tidak akan pernah bisa menerima janji Allah. Apapun janji Allah itu, sebaik apapun, kalau kita mempunyai respon yang salah, kita nggak akan pernah bisa menerima atau menikmati janji Allah. Nah, teman-teman, saya kemarin baca bukunya John Bevere. Saya seperti tampar juga, bukunya adalah ini, Kemenangan di Padang Belantara, John Bevere. Bukunya luar biasa, teman-teman kalau ada kesempatan baca buku ini, please, bagus bukunya ini. Jadi di buku ini dikatakan, bentar saya agak lupa kata-katanya. Nah, cara kita memandang situasi akan menentukan bagaimana jadinya kita nanti. Jadi cara kita memandang situasi adalah cara kita memandang kehidupan kita. Bagaimana sih kehidupan kita ini, baik buruknya kehidupan kita, dalam tanda kutip baik buruknya kehidupan kita ini bagaimana. Akan menentukan bagaimana jadinya Anda nanti, akan menentukan respon kita terhadap kehidupan kita. Kalau kita memandang kehidupan kita ini, yes, kehidupan ini sudah dipegang kendali sama Tuhan. Akhirnya respon kita adalah respon positif yang kita selalu bersyukur sama Tuhan. Kita selalu, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Kita akan selalu tanya seperti itu sama Tuhan. Tapi kalau kita gagal memandang situasi kehidupan kita yang seperti baik buruknya, respon kita akan selalu mengeluh. Respon kita akan selalu menyalahkan. Respon kita akan selalu tidak enak pokoknya. Akhirnya kita gagal menerima itu. Kita bergundah gulana ria, senang-tenang bergundah gulana. Kan kita gagal. Tapi puji Tuhan, karena ada 12, ada 2 orang yang mereka inputnya benar, akhirnya outputnya benar. Di ayat yang ke-30, Kaleb ngomong kayak gini, pasal 13 ke 30, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, dia tahu, Kaleb ini tahu siapa yang menyertai dia, siapa yang ada di depannya, siapa yang ada di belakangnya. Disertai sama Tuhan yang luar biasa. Dia ini tahu yang dia bisa berkata seperti itu. Lalu di ayat yang ke-6 pasal 14 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka ini gregetan dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, meskipun ada rintangan di depan kita, meskipun ada halangan, meskipun ada apapun, kita mesti melihat kehidupan kita ini kehidupan yang baik, karena kita tahu Tuhan menyertai kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang gak pernah membiarkan kita dalam struggle yang begitu buruk, sampai keadaan kita begitu buruk. Sikap hati yang positif itu bisa melihat rencana Tuhan.
Kalau kita nggak punya sikap hati yang positif, kita gagal memandang apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari sudut pandangnya Allah. Saya yakin kita nggak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Karena kita lupa, Allah yang besar itu Allah yang menyertai kita. Dengan benar, ketika kita mempunyai sikap hati yang positif, kita memandang kehidupan kita secara positif, kita memandang kehidupan kita ini dipegang sama Tuhan, kita akan berkata positif juga. Di sini Kaleb dan Yosua mengatakan hal yang positif. Kita akan maju menduduki negeri itu dan akan mengalahkannya. Maju, menduduki, mengalahkannya. 3 hal yang sangat luar biasa yang dikatakan sama Kaleb di ayat yang ke-30 pasal 13. Kemudian dikatakan lagi, negeri yang kami lalui dan untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa. Seberapa banyak teman-teman yang sekarang ini mulai gundah gulana, mulai mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Ingat, Tuhan ada di pihakmu. Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ada di pihakmu juga. Dia yang menyertai engkau dari lahir sampai kalau engkau ada sampai hari ini, dia menyertai engkau. Karena itulah engkau nggak boleh gundah gulana karena hal yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu itu nggak enak buat dagingmu. Tapi terus berselalah sama Tuhan. Karena mereka punya sikap hati yang positif, mereka berhasil menangkap apa yang Tuhan janjikan, mereka bisa berkata positif. Dan yang luar biasa ini adalah jika Tuhan berkenan kepada kita, katakan berkenan. Nah, meskipun kita punya sikap hati yang positif, meskipun kita punya satu perasaan positif, meskipun kita punya pandangan positif terhadap kehidupan kita nggak boleh yang namanya menyatakan kehendak kita sendiri. Kita selalu kalau kita berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Sama seperti yang dikatakan sama Kaleb dan Yosua. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, kalau kita sudah menerima janji Tuhan saat ini, teruslah bersikap positif bahwa Tuhan yang memegang kendali. Teruslah bersikap positif bahwa Tuhan yang hebat yang memegang kendalinya teman-teman. Meskipun keadaannya teman-teman saat ini mungkin dalam keadaan yang nggak enak, tapi percayalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhanlah yang menyertai kita. Nah, Tuhan nggak tinggal diam kok melihat umatnya seperti itu, tapi ada tapinya. Ketika Tuhan nggak tinggal diam, kita harus melengkapi syarat-syaratnya. Saya di sini punya 3 syarat supaya kita bisa terus berjalan berdampingan dengan Tuhan meskipun kita merasa nggak enak. Di ayat yang ke-9 kita baca yuk. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam dan hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada orang Israel. Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya padaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah, ada 3 syarat yang saya catat dan saya dapatkan di ayat yang ke-9 adalah: pertama, jangan memberontak. Cuma ikuti dan taat. Ingat, ikuti dan taat. Yang kedua, jangan takut. Jangan takut ini bukan cuma kita sok pemberani. Bukan kita sok pemberani, tapi kita benar-benar tahu siapa yang menyertai kita. Oleh karena itu kita nggak boleh takut. Dan yang ketiga, selalu ingat ketika kita ada dalam masalah, selalu ingat siapa yang menyertai kita. Ketika kita ada dalam satu persoalan, selalu ingat siapa yang ada dan bersama-sama dengan kita.
Jangan sampai Tuhan kecewa sama kehidupan kita dan Tuhan ngomong sama kehidupan kita, sampai kapan kamu mau nggak percaya? Kamu ini wis lihat banyak mujizat, kamu udah lihat banyak tanda, tapi kamu mau nggak percaya. Terus biar kamu percaya mau diapakno? Apa kamu mau tak panggil duluan? Nah. Seringkali kita seperti itu teman-teman. Jadi kita lupa, kita gundah gulana sakarepe dhewe, kita nggak mau percaya. Kita itu seringkali lebih memandang permasalahan kita tuh jauh lebih besar daripada Allah kita. Ingat, ketika kita punya persoalan, kita harus pandang dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandangnya manusia. Karena sudut pandang manusia itu terbatas, tetapi sudut pandangnya Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lihat itu tidak terbatas. God have unlimited sight, but we are limited. Oke. Kiranya teman-teman selalu terus mengandalkan Tuhan dan terus ingat siapa yang ada di depannya teman-teman dan siapa yang ada di belakangnya teman-teman. Aku kuat karena Engkau menjaga, aku menang karena Kau yang bertindak. Terima kasih, oh Yesusku, atas kesetiaan-Mu. Aku kuat sebab Engkau menjaga, aku menang saat Kau bertindak. Terima kasih, oh Yesusku, aku kuat, aku kuat sebab Engkau menjaga, aku menang karena Kau bertindak. Terima kasih, oh Yesusku, atas kesetiaan-Mu. Aku kuat sebab Engkau menjaga, aku menang karena Kau bertindak. Terima kasih, oh Yesusku, aku kuat. Terima kasih, oh Yesusku, aku kuat. Aku berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman yang melihat video ini, di dalam nama Tuhan Yesus dilimpah-limpahkan damai sejahtera dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau semakin lemah, ingat datang sama Tuhan. Ketika engkau semakin enggak enak dalam kehidupanmu, ingatlah Tuhan yang dahsyat yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dialah yang menyertai engkau sampai hari ini. Kalau engkau boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan. Boleh Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya engkau mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera terus dalam hidupmu. Amin. God bless you teman-teman. Kiranya kita boleh dikuatkan, kita boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati.